masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam ini kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir dan berkenan dalam ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita katakan dari awal, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita katakan bersama. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kita katakan lagi. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Hatiku percaya kepada Tuhan selalu bahwa Dialah pemegang segala kunci keberhasilan, segala kunci kesehatan, segala kunci berkat dan damai sukacita. Amin. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita. Saya minta semua untuk fokuskan satu tujuan kita kepada Tuhan. Saat ini, sekarang ini, kita mau meninggikan nama Dia. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama. 向请心经历我的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我，风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。再来一次，我们唱。清晨淋雨的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我，风风雨雨的天空。
颂赞美你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，愿一切荣耀都归给你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，用我的歌声称颂赞美你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，愿一切荣耀都归给你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，用我的歌声称颂赞美你。主啊，主啊，我爱你，愿我一生献给你，愿一切荣耀都归给你，愿一切荣耀都归给你，愿一切荣耀都归给你。Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Kami berharap Tuhan apa yang telah kami naikkan kepadamu ini dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah ini menjadi pengantar kami untuk kami dapat duduk diam mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya untuk kita duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Saya akan bacakan Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Tetapi haruslah kita ingat kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Allah kita, sebab dialah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi kesehatan kita, damai sejahtera kita, kesehatan keluarga kita, anak istri kita dipelihara Tuhan, suami kita dipelihara Tuhan, orang tua kita dipelihara Tuhan. Itulah kekayaan yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak berikan kekayaan kepada kita. Yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk memperoleh itu semua. Kekuatan untuk memperoleh itu semua kita dapati ketika kita mengingat Tuhan Allah kita. Sumbernya yaitu Tuhan Allah kita. Jadi inilah yang harus kita ingat setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Yaitu apa? Ingat kepada Tuhan Allah kita. Masalah boleh ada, badai persoalan boleh datang, mungkin kesakitan kita, ketidaksehatan badan kita boleh melingkupi kehidupan setiap kita. Tetapi yang harus kita ingat, satu-satunya harus kita ingat, yaitu ingat kepada Tuhan Allah. Kalau kita ingat kepada Tuhan Allah, kita ingat kepada firman-Nya, kepada janji-janji yang luar biasa. Lalu kita ingat kepada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Roh Kudus yang dicurahkan akan memandu kita, akan mengingatkan kita, menghibur kita kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika kita mengingat Tuhan Allah kita. Karena ketika kita mengingat Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian.
Perjanjian antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Perjanjian berkat, perjanjian sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Ada yang Allah lakukan, ada yang kita lakukan. Yang Tuhan minta kepada kita, yang kita harus lakukan, ingat kepada Tuhan Allahmu. Jangan lupakan Tuhan. Karena masalah kita lupakan Tuhan. Karena kesibukan kita lupakan Tuhan. Karena kita sakit kita lupakan Tuhan. Kita hanya berfokus kepada kesakitan kita. Kita hanya berfokus kepada kelemahan kita. Kita hanya berfokus kepada masalah kita. Ingat bahwa masalah hidup kita, segala sesuatu di kolong langit ini, semuanya tidak kekal, tidak abadi. Yang kekal dan yang abadi hanyalah firman Tuhan, hanyalah Yesus, hanyalah Tuhan Allah kita. Itulah yang harus kita ingat. Kita tidak boleh lupa. Kita nggak boleh melupakan Tuhan. Yang kita harus lakukan, kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau mengingat Tuhan Allah kita, mengingat kebenaran firman Tuhan. Saya mau beritahu pada malam hari ini ada 3 ciri orang yang melupakan Tuhan. 3 ciri orang yang melupakan Tuhan yang saya catat pada malam hari ini. Yang pertama, orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Kita mau baca di ayat yang ke-11, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah, dikatakan hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Berhati-hatilah. Jangan sampai masalah hidup kita membuat kita melupakan perintah, peraturan, ketetapannya Tuhan. Masalah boleh ada. Terkadang kita manusia ingin cepat supaya masalah ini beres. Tapi kita harus ingat kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing hidup kita, membimbing langkah kita, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan pikiran yang sehat. Kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita cenderung melakukan hal yang salah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ketika kita melupakan Tuhan, kita sama saja melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita melupakan perintah Tuhan. Kita tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Kita tidak berpegang kepada hukum Taurat Tuhan. Itu yang membuat kita tersesat. Itu yang membuat kita berputar-putar di ruang gelap. Kita tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Pada malam hari ini saya mau katakan pada kita semua, kepada jemaat sekalian, jangan sampai melupakan Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang melupakan Tuhan, dia yang tidak berpegang pada perintah Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah kita harus mengingat Tuhan dengan memegang perintah, peraturan, dan ketetapan firman Tuhan. Inilah yang akan membuat kita, menghibur kita, menguatkan setiap kita. Meskipun dalam kesesakan kita, dalam masalah kita, dalam kesakitan kita, kita tetap kuat berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan kekal. Firman Tuhan adalah pondasi yang kuat yang membuat kita bertahan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan. Tadi yang pertama adalah tidak berpegang kepada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Yang kedua, orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tinggi hati, sombong. Kita baca ayat yang ke-14, kita hanya berfokus kepada Ulangan pasal yang ke-8 ini. Kita mau baca ayat yang ke-14 untuk poin nomor 2 kita. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kita merasa hebat atas apa yang kita miliki, apa yang kita dapati sekarang ini. Ditegaskan kembali di ayat ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan kita berpikir, jangan kita sampai keluar dari mulut kita, jangan sampai terbisik dalam hati kita bahwa kitalah yang membuat kita hebat sampai sekarang ini. Jangan. Kalau kita berpikir demikian, kita sudah melupakan Tuhan. Karena kesombongan kita, karena ketinggi hatiannya kita. Kita tidak melihat pertolongan Tuhan, kita tidak melihat campur tangan Tuhan.
Yang kita pikir, ini loh jeripayahku, ini loh kekuatanku, inilah kepintaranku, inilah kehebatanku. Karena aku banyak koneksi, karena jabatanku, karena apa yang kumiliki. No, tidak, bukan. Kita harus berpikir supaya kita jangan tinggi hati. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan kita merasa hebat. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang hebat. Di ayat yang ke-15 kita mau baca sama-sama. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia-nya besar, yaitu Allah yang membuat air keluar bagimu dari atas gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Janganlah kau katakan dalam hatimu, ayat yang ke-17, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan sampai kita tinggi hati. Yang kita harus lakukan, kita mengingat Tuhan. Rendahkan hati kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Harus terus terucap dari mulut kita, biarlah engkau Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Engkau Tuhan semakin dipermuliakan. Engkau Tuhan yang semakin diagungkan dengan tindakan hidup kita. Kita gak boleh sombong. Jangan tinggi hati, tapi rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan diri. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, artinya dia mengandalkan Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi gaya hidupnya. Dia terus mengingat-ingat bahwa Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang kuat, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan setiap kita. Saya boleh sakit, saya boleh susah, tapi percaya bahwa Tuhan membuat kita untuk kita semakin rendah hati. Semakin kita berpikir bahwa tanpa Tuhan saya tidak ada. Paulus pernah berkata, ada duri dalam daging. Dia berdoa sama Tuhan berkali-kali. Tuhan bilang, apa sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Biarlah dalam kelemahanmu nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan setiap harinya. Kita mau belajar kebenaran firman pada malam hari ini. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Belajar untuk merendahkan hati kita. Belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki, tapi kita harus merasa bahwa Tuhanlah yang hebat. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang mengikuti Allah lain, yang menyembah berhala. Ayat yang ke-19 berkata, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadalah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kalau engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan cara engkau mengikuti Allah lain, beribadah kepada Allah lain, menyembah berhala. Kadang-kadang kita bukan mengikuti Allah lain, kita mengikuti ambisi kita, ego kita. Wah, saya harus sukses, saya harus kerja siang malam, tidak kenal waktu beribadah, tidak kenal waktu berdoa, tidak kenal waktu membaca firman Tuhan. Yang dipikirkan kita hanya apa? Bekerja. Tanpa istirahat, tanpa kita menyembah Tuhan, tanpa kita beribadah kepada Tuhan. Itu sudah mengikuti Allah lain, yaitu ego kita, ambisi kita. Kita gak ikut Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen kalau kita ikut Tuhan, kita mau ngatur Tuhan loh. Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan mesti berkati saya, Tuhan mesti buat saya kaya, Tuhan mesti berikan saya kesehatan yang baik, Tuhan bisa berkati anak saya, berkati istri saya, berkati orang tua saya, berkati semuanya Tuhan. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, malah Tuhan yang kita mau atur. Justru kalau kita ingat pada Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, kita mau mengikuti Allah kita, yaitu kita
pasrah, ikut kepada Tuhan, manut kepada Tuhan, terserah Tuhan, suka-suka Tuhan mau bikin seperti apa. Tapi kalau Tuhan yang buat, semuanya baik. Betul tidak? Kita mau buka di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur Daud. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Aku tidak akan binasa, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku. Di sini Daud yang pasif, Tuhan yang aktif. Tuhan yang menuntun, yang membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Tuhan yang ngatur Daud, bukan Daud yang ngatur Tuhan. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan Tuhan yang dituntun, tapi Tuhan yang menuntun. Nah, kadang-kadang kita yang menuntun Tuhan, kita yang ngatur Tuhan. Kita gak berserah dengan caranya Tuhan berkati kita. Kita gak berserah dengan caranya Tuhan membuka jalan hidup kita. Tapi kita yang ngatur Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu. Kalau Tuhan gak sanggup, Tuhan turun. Saya yang naik, saya yang ngatur Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Sampai Daud berkata apa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata bahwa dia yang dituntun, dia yang mengikuti Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan. Jangan sampai kita mau dekat sama Tuhan, kita mau kenal Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, tapi kita mau ngatur Tuhan. Tuhan, saya sudah beribadah nih, saya mau Tuhan berkati saya. Tuhan, saya udah berikan kolektor nih Tuhan, Tuhan mesti berkati saya. Tuhan, saya udah begini, Tuhan mesti berkati saya. Jangan ngatur Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan ngatur Tuhan. Kalau kita ngatur Tuhan, kita sama saja mengikuti ambisi kita, mengikuti ego kita. Tapi pada malam hari ini, saya mau ajak kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita mau buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang atur semuanya. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan yang atur semuanya sangat amat baik. Haleluya. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang atur. Percaya kalau Tuhan yang atur, Dia yang akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau Tuhan yang atur, Dia akan yang membaringkan kita di padang berumput hijau. Kalau Tuhan yang mengatur kita, Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Kalau Dia yang mengatur kita, Dia bawa kita, menyegarkan jiwa kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, biar Tuhan tuntun kita, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar, yang membuat kita, kalau kita masuk dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kita. Dan malam hari ini, Tuhan Allah, Tuhan yang sama, Tuhan yang dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah, Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Kita semua akan disertai Tuhan. Kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi, ingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Ingat Tuhan itu bicara tentang kita berpegang pada perintah Tuhan. Mengingat Tuhan, kita bicara tentang hati yang rendah hati, yang tidak sombong. Ciri-ciri orang yang mengingat Tuhan adalah dia mau mengikuti Tuhan. Dia bukan ngatur Tuhan, tapi dia mau ngikut Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang melupakan Tuhan, orang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan, orang yang tinggi hati, sombong, dia mengikuti Allah lain, menyembah berhala. Saya beritahu, terakhir malam hari saya beritahu bahwa Allah kita Allah yang cemburu. Jangan berkompromi dengan Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, setia kita ikut Tuhan. Kita mau seturut dengan rencana Tuhan, ikut jalan Tuhan. Jangan berontak, jangan kiri, jangan kanan, ikut Tuhan. Jangan ngatur Tuhan, tapi biar Tuhan yang atur hidup kita. Percaya kalau Tuhan yang atur, semuanya baik. Inilah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk kita berpegang pada perintah Tuhan. Kita mau kuat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita harus kuat untuk kita bisa seturut dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Ikut Tuhan. Berpegang pada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali
Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan. Dan hamba-Mu percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah di hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini, untuk kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Dengan kami berpegang pada perintah Tuhan. Dengan kami memiliki hati yang tidak sombong, rendah hati di hadapan Engkau Tuhan. Yang mengandalkan Engkau. Yang hati kami bisa berkata, tanpa Engkau tidak mungkin. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Bila Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Dan kami mau belajar untuk mengikuti Engkau Tuhan. Mengikuti rencana-Mu Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Tuhan yang membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau Allah yang kuat perkasa beserta dengan kami. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara, menguatkan setiap kami semua. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat pada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tinggalmu, diberkatilah lumbung padimu, diberkatilah pekerjaanmu. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.